Kematian dengan keyakinan iman. Menghadapi kematian dengan keyakinan iman adalah tema perenungan firman Tuhan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah kita berpikir atau membayangkan sejenak dan berkata, ketika saya mati, lalu saya bertemu dengan Yesus, Sang Penyelamat dunia, kira-kira bagaimana respon atau tanggapan Yesus ketika melihat saya? Apakah Yesus menanggapi dengan baik atau justru sebaliknya? Apakah ketika Tuhan Yesus melihat saya, Ia bersuka cita atau justru sebaliknya? Semua kita, Bapak, Ibu, Saudara, sebagai pengikut Kristus, tentu mengharapkan sebuah respon yang baik dari Tuhan. Kita mengharapkan ketika kita mati lalu berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan menyambut kita dengan sukacita. Keyakinan yang sama juga dimiliki oleh Rasul Paulus dalam perikop bacaan kita pada saat ini. Kita dapat melihat bahwa ia sungguh memiliki keyakinan iman yang teguh dan berkata bahwa ketika ia mati, Tuhan akan menyambutnya dengan sukacita. Penyambutan Tuhan dengan sukacita itu ditandai dengan pemberian mahkota kebenaran. Sungguh mengagumkan sikap Rasul Paulus yang begitu yakin mengatakan bahwa ia akan mendapat sambutan yang baik dari Tuhan. Tetapi ketika kita melihat keadaan Rasul Paulus pada saat itu, ia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Bapak, Ibu, Saudara. Rasul Paulus pada saat itu sedang berada di dalam penjara. Dan penjara Romawi pada masa Rasul Paulus itu berbeda dengan penjara modern di masa sekarang ini. Penjara Romawi pada saat itu dapat berupa lubang bawah tanah atau ruangan yang gelap dan terpencil. Bahkan dikatakan di dalam penjara Rasul Paulus mendapatkan ancaman kematian, penindasan dan penganiayaan. Oleh karena itu dapat kita bayangkan betapa menderitanya Rasul Paulus di dalam penjara. Tetapi luar biasanya, Bapak, Ibu, Saudara, dalam keadaan sulit, dalam keadaan menderita sedemikian rupa, Rasul Paulus masih memiliki iman yang kuat dan dapat berkata bahwa Tuhan pasti menyambutnya dengan sukacita. Apa yang membuat Rasul Paulus dapat dengan yakin mengatakan hal itu? Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-7 bacaan kita. Di situ terdapat 3 poin. Poin pertama mengatakan, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik artinya selama hidupnya di dalam melaksanakan pelayanan tidak neko-neko. Ia hanya fokus pada satu hal yang baik, yang tentu berdasar pada kehendak Tuhan, bukan berdasar pada kehendaknya. Rasul Paulus bahkan dalam pelayanan mengorbankan dirinya demi kepentingan kerajaan Allah. Ia rela menghadapi segala kesulitan dan bahkan kematian demi iman dan kasih kepada Tuhan. Lalu poin yang kedua, dikatakan, aku telah mencapai garis akhir. Ya, mencapai garis akhir, hal ini masih berkaitan dengan pertandingan yang baik. Dalam menjalankan pertandingan yang baik itu, ia tidak setengah-setengah. Ia tidak berhenti di tengah jalan, tetapi ia tuntaskan sampai pada garis akhir.
Rasul Paulus setia dan bertahan sampai akhir sekalipun begitu banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelayanan. Tetapi ia dapat menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai rasul dan pelayan Tuhan dengan setia dan penuh dedikasi. Ia lakukan secara totalitas sampai tuntas. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak heran jika Rasul Paulus dengan yakin saat kematiannya sudah dekat, dengan percaya diri dia berkata bahwa Tuhan telah menyediakan baginya mahkota kebenaran. Lalu poin yang ketiga dikatakan, aku telah memelihara iman. Dalam segala ujian dan cobaan, ia tidak pernah berpaling dari imannya, tetapi tetap kokoh dan teguh dalam keyakinan akan kebenaran Injil. Bapak Ibu Saudara sidang perkabungan yang sama dikasihi oleh Tuhan. Saat ini ketika kita diperhadapkan pada kedukaan seperti ini, kita pasti bersedih, kita berduka, kita merasakan kehilangan. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini ada penghiburan yang sejati. Kembali menguatkan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak larut di dalam kesedihan, melainkan kita percaya bahwa di balik kesedihan akan digantikan dengan sukacita. Sebagaimana Rasul Paulus, kita perlu meyakini bahwa orang tua, saudara yang telah mendahului kita ini juga telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ia juga mencapai garis akhir dan bahkan memelihara iman semasa hidupnya. Ya, jujur saja Bapak Ibu Saudara, saya tidak terlalu tahu bahkan mengenal almarhum semasa hidupnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan. Tetapi saya yakin dan saya dapat berkata bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Itu ditandai dalam kesetiaannya di dalam pelayanan. Imannya kepada Yesus Kristus dan kesetiaannya di dalam pelayanan itu tetap melekat di dalam dirinya sampai ketika ia menghembuskan nafas terakhir. Dan itulah yang harus menjadi pegangan kekuatan kita selaku keluarga, sehingga kita terus terhibur, dikuatkan di dalam menghadapi kedukaan saat ini. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus pada beberapa kalimat terakhir pada ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi bukan hanya kepada Rasul Paulus, mahkota kebenaran juga tersedia bagi kita yang tetap setia dan merindukan kedatangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman Tuhan pada saat ini mengajak kita, marilah selagi kita masih dianugerahi nafas kehidupan, penuhilah 3 poin firman Tuhan saat ini. Mari kita mengakhiri pertandingan yang baik, mari kita mencapai garis akhir dan memelihara iman, sehingga kita dapat menghadapi kematian dengan keyakinan bahwa tidak hanya bagi Rasul Paulus Tuhan menyediakan mahkota kebenaran, tetapi juga bagi kita sekalian. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk memahami dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita, dan kiranya firman Tuhan pada saat ini sungguh-sungguh dapat menjadi penghiburan dan kekuatan bagi segenap keluarga. Terpuji Kristus dan firman-Nya. Amin.